Balsa dengan bahasa Latin Ochroma grandiflorum Rolle merupakan tanaman pohon dengan tinggi dapat mencapai 35 meter dan daun berbentuk bulat telur dengan bunga kuning kehijauan. Balsa termasuk dalam suku Bombaceae yang berasal dari Brasil dan Ekuador. Umumnya, balsa tumbuh baik di dataran rendah hingga ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Perkembangbiakan balsa secara generatif dengan biji. Pertumbuhannya sangat cepat. Balsa ditanam sebagai pohon pelindung dan biasanya digunakan dalam pembuatan kapal terbang, sabuk penolong, dan pengapung atau untuk keperluan alat-alat penyekat dikarenakan kayu dari pohon balsa lebih ringan daripada kayu gabus. Kayu balsa atau Ochroma pitamidale merupakan salah satu tanaman teringan yang tumbuh dengan cepat atau fast growing species. Tanaman ini tingginya dapat mencapai 20 meter dalam waktu 5 hingga 6 tahun dengan diameter 40 cm menurut Heine pada tahun 1987. Kelebihan kayu balsa ini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan kayu sebagai produk interior yang semakin lama semakin meningkat. Pada Perang Dunia Pertama, kayu balsa digunakan untuk pembuatan rakit keselamatan dan packaging plat baja untuk pembuatan kapal perang. Dan saat Perang Dunia Kedua, kayu balsa digunakan sebagai komponen pembuatan pesawat. Kontiki ekspedisi yang diorganisir oleh Thor Heyerdahl, seorang Norwegian, membuktikan kekuatan kayu balsa dengan 9 lok rakit kayu balsa dan digunakan untuk melakukan perjalanan dari Amerika Selatan hingga Polinesia. Sedangkan kayu balsa di Indonesia biasa digunakan oleh teknik sipil sebagai bahan pembuatan miniatur jembatan. Pada tahun 2016, mahasiswa ITB, Institut Teknologi Bandung, mengikuti lomba pembuatan miniatur jembatan dengan berat 24,72 gram dan bisa menahan beban hingga 57,56 kg dengan dimensi 32,5 dikali 7 dikali 11 cm. Saat ini, produsen terbesar kayu balsa berasal dari Ekuador, Papua Nugini, dan Indonesia. Di pasar, kayu balsa dibagi atas 3 jenis berdasarkan kepadatannya, yaitu light, kurang dari 120 kg per meter kubik, medium, 120 hingga 180 kg per meter kubik, dan heavy, lebih dari 180 kg per meter kubik. Balsa light biasanya digunakan untuk hobi dan aeromodeling, medium untuk kebutuhan komposit industri, sementara heavy sebagai substitusi kayu keras dengan harga yang lebih murah dan penggunaan yang lebih luas. Pada video tampak bagian dari tanaman balsa yang menguning, kering, dan layu. Gejala tersebut merupakan gejala yang ditimbulkan akibat penyakit abiotik. Sedangkan dalam video ini, gejala yang timbul akibat penyakit biotik tidaklah banyak, yakni hanya sebagai gejala dari adanya serangga penggerek daun. Penggerek daun yang kemungkinan menyerang daun balsa pada tanaman balsa ini adalah Liriomyza sp atau lalat daun. Liriomyza sp ini menyerang daun, namun bisa juga menyerang batang muda dan buah. Lalat ini menyerang daun tanaman dengan cara meletakkan telur di bagian epidermis daun. Setelah telur menetas dan berubah menjadi larva, akan menggorok dan masuk ke dalam jaringan mesofil daun, sehingga jaringan daun menjadi kosong dan tampak guratan berwarna putih atau perak dengan pola acak beraturan di permukaan daun. Serangan berat akan mengakibatkan daun mengering dan tidak mampu mengeluarkan tunas baru.
Ekologi Liriomyja sp. Siklus hidup Liriomyja sp berlangsung selama 22-25 hari. Telur yang diletakkan pada bagian epidermis akan menetas setelah 2-4 hari. Stadium larva berlangsung selama 6-12 hari dan terdiri dari 3 instar. Larva instar kedua dan ketiga merupakan larva yang paling besar menimbulkan kerusakan. Pada fase berikutnya, larva akan berubah menjadi pupa yang bersembunyi di dalam tanah atau di antara daun. Setelah 8 hari, stadium pupa selesai dan berubah menjadi lalat dewasa. Lalat ini akan berkembang baik pada saat cuaca panas dan kelembaban rendah, pada suhu 25-32 Celcius. Dengan kelembaban udara rendah, lalat dewasa akan terangsang untuk kawin dan menghasilkan keturunan baru. Sehingga, pada suhu yang demikian, berpotensi terjadi serangan berat lalat penggorok daun Liriomyja sp. dengan tingkat kerugian yang dialami oleh petani sangat tinggi. Pemupukan dengan nitrogen tinggi akan merangsang terjadi serangan Liriomyja sp. Memang, salah satu hal yang mempengaruhi tingkat serangan hama atau penyakit adalah faktor abiotik. Salah satunya adalah pemupukan tidak berimbang. Oleh karena itu, penggunaan pupuk berimbang dan terukur selama proses budidaya lebih disarankan sebagai salah satu upaya menanggulangi serangan organisme pengganggu tanaman atau disingkat OPT. Sedangkan terkait dengan gejala abiotik yang ditunjukkan, misalnya kekuningan dan kekeringan, umumnya disebabkan oleh defisiensi unsur hara. Defisiensi unsur hara atau dengan kata lain kekurangan unsur hara bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman yang tidak normal dan dapat disebabkan oleh adanya defisiensi satu atau lebih unsur hara. Gangguannya dapat berupa gejala visual yang spesifik. Gangguan kekurangan unsur hara biasanya terjadi secara bersamaan dengan kekurangan air, sehingga sulit untuk diidentifikasi sebuah tanaman ini kekurangan unsur hara apa. Pada video juga nampak gejala kekurangan air yang ditunjukkan dengan keringnya bagian daun. Unsur nitrogen sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh karena itu, unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Bersama dengan unsur fosfor, nitrogen ini digunakan dalam mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Ciri-ciri tanaman yang kekurangan nitrogen dapat dikenali dari daun bagian bawah. Daun pada bagian tersebut menguning karena kekurangan klorofil. Pada proses lebih lanjut, daun akan mengering dan rontok. Tulang-tulang di bawah permukaan daun muda akan tampak pucat. Pertumbuhan tanaman melambat, kerdil, dan lemah. Akibatnya, produksi bunga dan biji pun akan rendah. Pada tanaman balsa yang masih pada tingkat semai, dijumpai gejala dumping off atau rebah semai. Penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan yang hebat, mulai dari pembusukan dan kematian bibit. Gejala penyakit dumping off ialah layu, melunaknya bagian tanaman seperti tersiram air panas atau lodoh, dan rebah semai hingga mati. Gejala penyakit lodoh dapat dibedakan dalam 4 fase menurut Semangun tahun 1996, yaitu fase lodoh benih atau germination loss, yakni serangan yang terjadi pada benih yang baru ditanam dan belum berkecambah sehingga benih menjadi buruk. Lalu yang kedua ada fase lodoh batang atau pre-emergence dumping off. Serangan ini terjadi pada benih yang sudah berkecambah tetapi belum sempat muncul di atas tanah. Akibatnya kecambah mati di dalam tanah.
Lalu yang ketiga adalah fase lodoh batang atau post emergence dumping off. Serangan ini terjadi pada benih yang telah berkecambah dan telah muncul di atas tanah. Umumnya fase ini terjadi pada kecambah yang berumur antara 1 sampai 4 minggu. Lalu yang keempat adalah fase late dumping off. Serangan pada kotiledon dari kecambah yang telah tumbuh di atas tanah. Bagian kotiledon yang terserang menjadi seperti hangus, berwarna hitam pada ujung-ujungnya. Fase ini disebut lodoh tajuk. Serangan patogen yang terjadi pada kecambah yang bagian hipokotilnya telah mulai berkayu biasanya disebut busuk akar. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh berbagai fungi penghuni tanah atau soil-borne pathogen, antara lain seperti Pythium sp, Rhizoctonia sp, Fusarium sp, Lasidiplodia sp, Phytophthora sp, dan Cylindrocladium sp. Fungi penyebab penyakit rebah kecambah umumnya bersifat parasit fakultatif, artinya dapat hidup sebagai saprofit di atas permukaan tanah dan berubah menjadi parasit apabila ada tanaman inang dan kondisi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan.